salam bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita awali dengan sebuah pertanyaan evaluatif, mengevaluasi atau mengukur diri kita. Tolong dijawab dengan jujur, paling enggak berbisik dalam hati. Seberapa sering saudara dikecewakan seorang pemimpin? Ya, dalam hal ini kalau saya pernah mengecewakan saudara, saya minta maaf duluan. Tapi saya mau bertanya dulu. Coba kita renungkan, seberapa sering Bapak Ibu atau anak-anak muda di sini dikecewakan seorang pemimpin? 1, sangat sering. 2, sering. 3, pernah. 4, tidak pernah. 5, tidak tahu. Coba Bapak Ibu, siapa yang sangat sering? Siapa yang sering? Ya, mungkin gak enak. Coba tanya kanan kirinya, kau poin berapa dari antara 1 sampai 5? Nah, ke sebelahnya ada tanya. Nah, sudah dapat jawaban Bapak Ibu? Sudah ya, nanti didiskusikan. Atau tidak pernah, atau tidak tahu sama sekali. Nah, dalam hal ini maafkanlah pemimpin Bapak Ibu. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin, seberapa sering saudara menjadi pemimpin yang tidak baik? Dalam hal ini memberi PHP, pemimpin pemberi harapan palsu. Karena setiap orang adalah pemimpin. Jangan salah, setiap kita adalah pemimpin. Selama kita masih memiliki orang di bawah kita, maka kita adalah pemimpin. Seorang bapak adalah pemimpin, ibu adalah pemimpin, kakak adalah pemimpin, adik pun pemimpin karena dia punya adik lagi. Seberapa sering saudara mem-PHP? Sangat sering, sering, pernah, tidak pernah mikir. Di sini ada istri saya pernah mem-PHP dia. Dia bilang, "Pak, gak ada yang bagus jasmu. Kita belilah ya bakal." Lalu kami pergi ke pasar 16 Palembang. Dibelilah bakal. Lalu dijahitlah, pergi kami ke tukang jahit. "Sini Pak, diukur." Waktu itu saya lagi diet Bapak Ibu. Jadi istri saya bilang, "Nah ukur Pak, diukur." Lalu istri saya bilang, "Dilebihkan aja ya 2 cm Pak." Saya bilang, "Jangan." Jadi dikurangi aja 2 cm. Sok paten kan. Nah Bapak Ibu, nanti nggak muat, gemuk nanti. Ini aku justru supaya termotivasi, supaya semakin kurus, supaya lebih ganteng. Bapak Ibu, akhirnya istri saya ngalah karena kami berdebat di depan tukang jahit. Tukang jahitnya memberi waktu berdebat dulu gitu ya. Nah Bapak Ibu saudara, apa yang terjadi? Waktu pun berlalu, jas jadi. Akhirnya sampai sekarang tidak pernah saya pakai. Karena saya mem-PHP dia menjadi langsing, tapi justru sampai sekarang menjadi langsung. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai pemimpin dalam konteks itu saya mem-PHP istri saya. Iya, cuma dia nggak berani marah. Karena nanti saya nggak bawa pulang, tinggal di sini gitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang pemimpin, seberapa sering saudara PHP? Mungkin seorang ibu mem-PHP anaknya, "Nanti ya, yang penting kamu rajin belajar, nanti mama belikan sesuatu." Waktu berlalu nggak digenapi. Atau seorang suami, "Nanti ya Maya, aku belikan sesuatu asal bla 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 bla." Tapi waktu berlalu, semua terlupakan. Bapak Ibu saudara, seberapa sering? Coba tanya kanan kiri. Ayo Bapak Ibu, tanya kanan kiri. Nggak berani, karena pasti sering.
Puji Tuhan kalau tidak pernah. Nah Bapak Ibu Saudara, latar belakang bacaan kita kitab Yeremia ini adalah Yeremia Nabi mencela para pemimpin yang memerintah Yehuda pada saat itu. Para pemimpin di mana Yeremia memerintah, paling tidak ada 5 raja pada saat itu. Tapi dari antara para raja-raja ini tidak ada yang benar, atau ada yang benar tapi kemudian nggak benar. Mereka memimpin, tetapi kepemimpinan yang mereka jalankan mendatangkan cela, dan yang mencela adalah Tuhan melalui nabinya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka melakukan dosa pembiaran yang membuat umat terhilang dan tercerai-berai. Mereka dibuang ke Babel. Mereka raja, mereka penguasa, tetapi mereka tidak menjalankan kuasa dan penguasaannya dengan baik dan dengan adil. Mereka hanya duduk sebagai raja, tetapi mereka melakukan dosa pembiaran. Mereka takut kekuasaannya diambil. Mereka mempertahankan, mereka menjaga dengan sikap politik tertentu. Yang penting kedudukanku aman sebagai raja. Tapi apa yang terjadi? Mereka membiarkan dosa, mereka membiarkan umat itu tercerai-berai, mereka membiarkan invasi kerajaan Babel karena mereka lemah. Kenapa mereka lemah? Karena para pemimpin jauh dari Tuhan. Jadi saat pemimpin jauh dari Tuhan, pasti yang dipimpin lemah. Saat pemimpin keluarga jauh dari Tuhan, pasti keluarga menjadi lemah. Mari kita berpikir bersama-sama. Umat Tuhan menjadi korban PHP. Pemimpin yang memberi harapan palsu. Saya nggak tahu kampanye-kampanye di Indonesia, tetapi tahulah kita, namanya dunia politik, pemimpin silih berganti. Mana pemimpin yang tidak memberi harapan palsu, mana pemimpin yang menggenapi janjinya, silakanlah menilai sendiri. Nah, paling tidak kita jangan jadi PHP. Katakan kanan kiri, jangan jadi PHP, pemberi harapan palsu. Amin Bapak Ibu. Aduh, lemah sekali ya. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar kita tidak menjadi korban PHP? Bapak Ibu mau anak gadisnya korban PHP? Mau ibu-ibu? Halo ibu-ibu, apakah mau anak gadis ibu jadi korban PHP? Tidak, betul, tidak ada yang mau. Anak-anak gadis yang ada di sini mau jadi korban PHP? Ruth, mau Ruth? Pasti nggak mau. Bapak Ibu Saudara, percaya dan berharaplah pada Tuhan supaya engkau dan aku tidak jadi korban PHP. Pemimpin-pemimpin lain dalam dunia ini bisa memberikan janji, bisa memberikan harapan, tetapi dalam teks ini Yeremia Nabi Tuhan mau menegaskan bahwa Tuhan akan menjadi pemimpin, atau Tuhan akan memberikan pemimpin yang tidak memberi harapan palsu. Saudara-saudara, pertama, Tuhan sendiri akan memunculkan kepemimpinan pemberi harapan. Saudara, kalau hidup ini penuh pergumulan, hidup ini penuh persoalan, tetapi kalau masih ada harapan, bukankah masih baik? Kalau harapan itu nggak ada, wah itu bakal ngeri. Jadi kalau hidup ini penuh pergumulan, hidup ini penuh persoalan, keuangan, ekonomi, penyakit dan lain sebagainya, selama masih ada harapan, masih ada jalan. Karena itu jangan pernah berhenti berharap. Dalam konteks ini Tuhan datang memberi pengharapan bagi umat. Dia mengatakan melalui Nabi bahwa Ia akan menumbuhkan tunas yang adil. Tunas menegaskan sebuah harapan. Tukul bahasa Jawa, tunas, mertunas kata orang Korea Utara. Ada harapan baru, ada harapan baru. Di antara para pemimpin yang gak benar, masih ada pemimpin yang datang yang bisa dipercaya. Siapa dia? Dia adalah raja yang bijaksana. Dia yang akan menjalankan keadilan. Siapa dia? Tuhan yang sanggup memerintah dengan adil, bijaksana. Tuhan
yang menumbuhkan tunas, Tuhan menumbuhkan pengharapan. Jangan kehilangan harapan. Dikatakan Yesus dari tunas Daud, seperti lagu kita. Dulu saya nggak ngerti. Dikatakan Yesus itu anak Yusuf. Lalu Natal pun tiba. Kami mendengar lagu Kristus anak Daud. Nah, Kristus ini anak Yusuf atau anak Daud? Begitu ya, pertanyaan seorang anak kecil. Saudara-saudara, maksudnya Yesus dari tunas Daud. Daud adalah raja yang kemaharajaannya dipuja-puji orang Israel. Daud adalah raja yang besar. Betul Salomo masa kejayaan Salomo itu luar biasa. Tetapi Salomo menikmati perjuangan bapaknya Daud. Sehingga secara nama besar Daud lebih besar dari Salomo. Salomo membangun bait Allah, tetapi Daudlah yang menyiapkan segala-galanya. Dia hanya tinggal bangun dan mungkin tanda tangan prasasti, kira-kira begitu. Tapi Daud yang menyiapkan segala-galanya. Nah, sehingga pemimpin bagi orang Yahudi yang besar pada sejarah bangsa mereka adalah Daud. Walau ada juga Salomo, tapi Daud masih lebih besar. Nah, dalam kepemimpinan besar tersebut, dalam kepemimpinan yang mengecewakan di era saat Yeremia itu, Yeremia bernubuat, menangkap wahyu Tuhan dan berkata, sabar rumah Tuhan, teguhlah hidup kalian, akan muncul pemimpin baru dari keturunan Daud. Itu maksudnya. Secara historikal, kepemimpinan Daud adalah gembala raja. Betul ada 5 raja dalam waktu yang berdekatan, tetapi 5 raja ini nggak becus. Lalu dirintukanlah kepemimpinan Daud. Tetapi kita juga tahu Daud nggak sempurna. Siapa Daud? Daud adalah pemimpin yang berasal dari gembala lalu menjadi raja. Saat jadi gembala, Daud sangat baik. Namun setelah menjadi raja, ia banyak gagal. Sewaktu gembala dia mengalahkan Goliat. Sewaktu gembala dia bagus sekali. Tetapi setelah jadi raja, dia berubah tidak adil. Dia ambil istri orang. Dia siasati supaya suami orang mati. Dia merampas istri orang ketika dia jadi raja. Implikasinya, pesan penting, manusia tidak bagus menjadi raja. Betul Bapak Ibu. Manusia tidak bagus jadi raja. Lihat peradaban bangsa-bangsa. Negara mana sekarang yang masih menganut monarki, yang menganut kerajaan? Hanya tinggal Inggris dan Thailand, betul. Di Inggris pun kita udah ngeri-ngeri sedap. Di Thailand udah banyak bencong banci di sana. Udah banyak transgender di sana. Begitu bebas. Hampir nggak ada lagi. Di Indonesia ada raja-raja, tetapi hanya raja bersifat budaya. Raja Solo, Raja Jawa. Dan lebih banyak lagi raja adalah di tanah Batak. Karena orang Batak raja semua. Tetapi Bapak Ibu, itu aspek budaya. Aspek teologi yang membentuk kedirian kita manusia. Sebenarnya kita menjadi raja tidak bagus. Daud dulu gembala, pemimpin, diangkatlah dia menjadi pemimpin. Tetapi ketika dia menjadi raja, tidak bagus. Dia jatuh ke dalam dosa. Dia jatuh ke dalam kesombongan. Dia jatuh pada penyalahgunaan kekuasaan. Yang jadi raja yang bagus hanya Tuhan saja. Katakan amin. Kita lihat Yesus dari tunas Daud. Secara daging Yesus adalah keturunan Daud. Tetapi kepemimpinan, model kepemimpinan yang diperkenalkan Yesus adalah sungsang. Kebalikan dari model kepemimpinan Daud. Kepemimpinan Daud dari seorang gembala menjadi raja. Yesus mengubahnya. Tunas itu, pemimpin yang berkelanjutan, pemimpin yang sempurna itu mengubah pemimpin yang baik dari seorang raja menjadi gembala. Perhatikan, kebalikan. Daud dari seorang gembala menjadi raja. Yesus dari seorang raja menjadi gembala. Ia raja yang datang dari kerajaan surga. Lalu dia turun ke dunia, tampil sebagai gembala. Bukan penguasa,
dia pemimpin sebagai gembala. Yesus menunjukkan kepemimpinan raja dan gembala. Rajanya ditinggal di surga dan dia datang sebagai gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi refleksi bagi kita. Model kepemimpinan yang efektif, yang alkitabiah, bukanlah model kepemimpinan raja yang datang dengan kuasa, yang datang dengan titah. Itu hanya model kepemimpinan Tuhan. Yang efektif adalah jadilah pemimpin seperti gembala. Baik dalam rumah tangga, apalagi terutama dalam gereja, dalam masyarakat. Itu yang efektif. Kalau kita punya karyawan di bawah, coba, gembala bukan harus lemah lembut terus, Bapak Ibu. Jangan lupa, gembala itu punya tongkat. Tongkat itu bisa mengait ketika gembala itu jatuh ke jurang. Kan bengkok dia ujungnya tongkat gembala itu. Tetapi juga ujungnya tajam. Ditusuk pantat dombanya kalau nakal. Agak dipukul sedikit dombanya. Ada disiplin, ada ketegasan. Nanti kita melihat aspek gembala yang lebih hebat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam penggembalaan Tuhan. Dia adalah pemimpin raja, sebagaimana hari ini Minggu Kristus Raja. Yesus datang sebagai raja, tapi dia lepaskan kemaharajaannya, dia kosongkan dirinya, dia datang sebagai gembala. Hiduplah dalam penggembalaan Tuhan kalau saudara tidak mau kecewa dalam hidup. Kalau saudara korban PHP, datanglah kepada penggembalaan Tuhan. Tuhan sendiri mengangkat gembala. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan sendiri akan mengangkat gembala-gembala bagi domba-dombanya, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Ibu, bapak, saudara-saudara, ini sebuah jaminan. Kadang orang nggak tahu kalau dia hilang atau tidak. Kita harus terus berdoa supaya anak kita tidak hilang dari jalannya. P3MI kemarin, minggu lalu konferensi distrik P3MI 2 minggu lalu, ada banyak pemuda kita hilang dari persekutuan. Bapak Ibu Saudara, ada berita-berita hilang, bukan hilang secara fisik saja, tapi hilang secara rohani. Saya nggak tahu orang-orang tua di sini, apakah kita yakin anak kita sedang tidak hilang? Apakah nyaman kita berada di luar sana? Dan hari ini, apakah orang tua di sini bisa memastikan anaknya sedang berada di rumah Tuhan? Atau kita ditipu? Mudah-mudahan tidak, dan semoga tidak. Tuhan menolong dan menasihati. Ibu, bapak, saudara-saudara, datanglah pada penggembalaan Tuhan. Tuhan yang akan menggembalakan kita. Ada ciri penggembalaan Yesus dalam Yohanes pasal 10, bahwa Yesus akan melindungi, Ia akan memelihara, Ia mengenal dan menuntun, Ia berkorban, Ia menyelamatkan, Ia menjadi pintu, Ia melindungi saudara-saudara, memelihara saudara-saudara, rumah tangga saudara, kehidupan saudara. Ia mengenal dan menuntun hidup kita. Ia berkorban buat kita semua. Dia bukan pemimpin yang menyelamatkan diri, tetapi pemimpin yang menyelamatkan dombanya, menyerahkan dirinya. Ia menyelamatkan, Ia menjadi pintu, Ia memberi jalan. Saudara-saudara, ini adalah kepemimpinan yang ditunjukkan dalam kepemimpinan gembala. Ia tidak mau terhilang, Bapak Ibu. Ia tidak memberi harapan palsu kepada kita. Ia rela mengosongkan dirinya, kenosis bahasa aslinya, ditinggalkannya kuasanya, ditanggalkannya kemaharajaannya, dihilangkannya kemaharajaannya di sana, di sorga, di bumi. Dia datang tidak dengan apa-apa, mutlak bergantung kepada Bapanya. Ia hilangkan, ia rela kehilangan nyawanya bahkan, supaya saudara dan saya tidak terhilang. Inilah pemimpin, inilah raja yang sesungguhnya. Datanglah kepada Tuhan, tetapi dengarlah suaranya. Domba-domba mengenal suaraku. Sebuah frasa, kalimat yang esensi penting. Kalau saudara dan saya masuk dalam penggembalaan Tuhan, maka kenalilah, dengarlah suara gembala.
gembala kita. Maka sejatinya di dalam doa kita pun bukan hanya mengeluarkan kata-kata, tapi mendengar suara Tuhan. Coba praktikkan nanti doa tanpa kata. Indah Bapak Ibu. Makanya dalam liturgi ibadah kita ada doa pengakuan dosa. Habis itu kan dikatakan apa? Mari kita berdoa secara pribadi. Saatnya kita mendengar suara. Orang yang mau menyerahkan diri pada penggembalaan Tuhan harus siap mendengar suara Tuhan. Itu cirinya, itu tandanya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga lebih penting. Karena Yesus adalah gembala, raja, tetapi menunjukkan model gembala, teladanilah gembala agung kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dengan rela hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, perintah ini bukan kepada Petrus, bukan hanya kepada pendeta, tetapi kepada umat. Makanya saya katakan tadi, perintah penggembalaan adalah karena kita meneladani gembala agung kita. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara-saudara kecewa pada gembala sidang, kepada saya, tetapi gembalakanlah orang yang Tuhan taruh yang ada padamu. Ini sebuah perintah. Ini juga secara implisit menyatakan bahwa semua kita adalah gembala. Semua kita adalah gembala, tanpa terkecuali. Secara praktis dalam rumah tangga, perintah itu lebih dalam lagi. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, saudara, coba ukur sendiri kapasitas kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, anak-anaknya, tidak memelihara bukan hanya kasih duit, tidak kasih duit ya. Ada orang kasih duit, ada orang kasih uang sekolah, tetapi tidak memperhatikan aspek yang lain. Kebutuhan manusia bukan hanya uang, bukan hanya makan, walaupun itu kebutuhan mendasar juga, tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, esensi spiritualitasnya, emosionalnya, kebutuhan afeksinya, rasa nyamannya, dan seterusnya, yang membuat dia bertumbuh kembang sebagai manusia yang baik. Jikalau seorang pemimpin dalam rumah tangga, apakah laki-laki atau perempuan, jikalau ada seorang kakak dan lain sebagainya, tetapi seperti kata firman Tuhan ini, jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Berarti dia tidak mengenal Tuhan. Kiranya ini menjadi perenungan yang mendalam. Masih banyak waktu untuk belajar meneladani gembala agung kita. Saya nggak bisa panjang hari ini, karena selain waktu dibatasi, kita juga akan ada pelantikan. Tapi ada pesan praktis. Bapak Ibu Saudara-saudara, serahkanlah hidupmu pada pimpinan Tuhan. Ia sumber pengharapan dan menjamin keselamatan hidup kita. Anak muda, mungkin engkau dikecewakan dalam model-model kepemimpinan. Mungkin engkau mencari model-model kepemimpinan, tapi kabur. Tapi hari ini engkau ada di rumah Tuhan dan mendengar mandat ini. Saya mau katakan, dan firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu pada pimpinan Tuhan. Dan anak muda, ketika engkau kecewa melihat kepemimpinan keluarga, hari ini engkau belajar. Bangkitkan semangat kepemimpinan. Kelak engkau menjadi pemimpin dalam keluargamu. Kepemimpinan yang berhasil. Yang kedua, jadilah pemimpin yang memberi pengharapan dan perlindungan, keselamatan. Sekali lagi, kalau ada orang yang kita pimpin, tapi kita tidak peduli kepada mereka, ini bukan hanya berbicara dalam organisasi gereja, tapi juga dalam organisasi masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari.
Mungkin bapak, ibu seorang guru, tetapi bapak ibu tidak peduli kepada anak didik. Maka bapak ibu termasuk di dalam peringatan tadi. Kita harus bertanggung jawab pada orang yang ada di bawah kita. Gembalakan, rawat, pelihara, jangan biarkan dia terhilang. Bahkan satu ayat mengatakan nyawanya pun kelak akan engkau dituntut pertanggungjawaban pada nyawanya kalau dia tidak bertobat karena perbuatan kita. Bapak ibu saudara, jadilah pemimpin yang memberi pengharapan dan perlindungan, keselamatan. Jika selama ini saudara atau saya seorang pemberi harapan palsu, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam Minggu Kristus Raja ini kami melihat sosok Raja yang menjadi gembala. Raja dengan segala keperkasaan dan kebesarannya, tetapi rela menjadi gembala, menuntun, memelihara, melindungi, mengayomi, menyelamatkan, mengumpulkan. Ya Tuhan, kami merindukan pemimpin yang demikian, padahal Dikau pun merindukan pemimpin-pemimpin demikian, termasuk hamba-Mu, termasuk kepada pemimpin kami di ini, termasuk kepada para majelis, para aktivis, para ketua kelas meeting, ketua kambium, kepada kami semua jemaat yang pernah menjadi aktivis majelis, kepada kami para orang tua, para kakak, para abang yang memiliki orang-orang yang kami pengaruhi di bawah kami, yang dipercayakan kepada kami. Tuhan, berikanlah kami hati untuk meneladani Tuhan. Enggak kami boleh memulai penggembalaan di dalam aspek-aspek kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.